Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altafarik, NPM 19081010102, mata kuliah Statistika Komputasi untuk paralel kelas C. Nah, di sini saya akan mendemokan tugas membuat program dari data survei yang sudah saya kumpulkan. Jadi, yang pertama adalah membuat tipe data struct mahasiswa yang berisi dengan variabel nama, NPM, alamat, tipe datanya char, dan yang terakhir variabel data dengan tipe data integer. Nah, di sini saya membuat variabel pointer dengan maksud jika saya membuat nama di sini, maka nama ke sini akan dimasukkan ke dalam variabel nama. Begitu juga dengan ini, NPM atau NIK dimasukkan ke dalam NPM, alamat, dan datanya. Nah, jumlah banyak data yang saya pakai ada 49. Dari sebelumnya ada satu outlier. Lalu, saya membuat variabel n dengan nilai konstan 49 sebagai jumlah banyak data yang akan terus dipakai dalam mengolah dan menyajikan datanya nanti. Lalu ada variabel a, v ini untuk looping nanti, dan tem ini untuk variabel penyimpanan sementara. Nah, yang pertama yang akan dilihat pada saat program ini dieksekusi adalah pilihan menu ini. Nah, ada 3 pilihan menu. Pertama, lihat data, menu pengolahan data, menu penyajian data. Jika kita memilih nomor 1, maka yang muncul adalah data-data yang sudah tersimpan. Nah, untuk membuat programnya, saya membuat fungsi void lihat. Lalu mencetak elemen datanya, nomor, nama, NPM atau NIK, alamat, data. Lalu di sini membuat looping untuk menampilkan seluruh data yang sudah tersimpan. Lalu ada printf. Ini untuk menampilkan nomor dari 1 hingga 49. Nah, di sini untuk memanggil nilai dari variabel nama dan ditampilkan di bawah kolom nama. Begitu juga dengan NPM, alamat, dan data. Lalu, di menu pilihan yang kedua tadi ada menu pengolahan data. Di sini ada beberapa pilihan lagi. Pertama, ada rata-rata, menentukan key 1, median atau key 2, dan key 3, menentukan modus, menghitung standar deviasi, dan menghitung varian. Nah, untuk menghitung rata-rata, sudah ada outputnya seperti ini. Nah, programnya, saya membuat variabel min dengan tipe data float untuk menyimpan nilai rata-rata, lalu variabel jumlah dengan nilai awal 0 dengan tipe data integer. Di sini saya membuat looping untuk membuat operasi pertambahan data ke n dengan data ke setelahnya atau data ke n plus 1. Jadi jumlah ini menyimpan nilai
yang berasal dari penjumlahan semua data yang ada. Lalu dibuat rumus min, jumlah dibagi banyak data atau n. Saya membuat variabel n. Nah, di sini untuk menampilkan outputnya jumlah data, dan ini untuk menampilkan output rata-ratanya. Lalu, menu yang kedua dalam pengolahan data ada menentukan kuartil 1, median, dan kuartil 3. Nah, ini outputnya. Programnya, deklarasi variabel, lalu membuat bubble sort secara naik. Jadi diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar sebelum mencari kuartil dan mediannya. Lalu dibuat dua syarat. Syarat pertama, n% 2 sama dengan 0. Ini maksudnya jika banyak data habis dibagi 2. Yang berarti itu adalah jumlah datanya genap. Nah, ini rumus untuk mencari Q1-nya. Berarti data ke 1/4 N. Nah, untuk menampilkannya, ini. Lalu untuk rumus median, ini. Menampilkan mediannya. Dan ini untuk rumus mencari kuartil 3-nya. Lalu syarat yang kedua, jika n% 2 tidak habis, tidak sama dengan 0. Berarti banyak data dibagi 2 tidak habis. Berarti jumlah datanya ganjil. Nah, untuk mencari Q1-nya, itu berarti data ke 1/4 N. Begitu juga dengan mediannya setengah N, dan untuk kuartil 3-nya 3/4 N. Nah, karena jumlah banyak data saya tadi ganjil, maka di sini ditampilkan Q1 dalam kurung ganjil, median dalam kurung ganjil, Q3 dalam kurung ganjil. Lalu, yang ketiga dalam menu pengolahan data, yaitu modus. Nah, di sini saya menampilkan datanya secara terurut, dan di bawahnya menampilkan modusnya. Nah, untuk programnya, dengan deklarasi variabel mode X, Y. Lalu, karena tadi ada tampilan data secara terurut, maka menggunakan bubble sort lagi, menampilkan datanya. Lalu di sini ada looping untuk menampilkan data-datanya yang tadi, yang sudah terurut tadi. Nah, lalu variabel mode ini untuk menyimpan nilai modus. Di dalam variabel mode ini sama dengan mahasiswa dengan indeks 0 data. Berarti data indeks ke 0. Lalu mendeklarasi satu variabel lagi untuk looping. Jadi yang pertama, looping secara keseluruhan. Selanjutnya, looping untuk memeriksa angka. Jika angka yang sedang diperiksa sama dengan satu angka lainnya yang sedang diperiksa juga, maka program akan mendeteksi bahwa satu data itu memiliki frekuensi
lebih dari 1. Dimasukkan di variabel y++. Lalu, kondisi selanjutnya, jika y lebih besar dari x, lalu x sama dengan y. Lalu, variabel mode ini menampilkan data mahasiswa. Lalu, y-nya diberi nilai 0 lagi. Nah, di sini untuk menampilkan output-nya. Ini output. Selanjutnya, untuk menampilkan standar deviasi. Ini tampilan output dari standar deviasi. Programnya fungsi std_def. Ini deklarasi variabelnya semua bertipe data float. Pertama-tama menghitung rata-ratanya sampai sini. Nah, rata-rata sama seperti yang tadi. Lalu setelah rata-ratanya dicari, membuat operasi perhitungan memakai looping juga. Nah, operasi perhitungannya di sini menggunakan pow, yang artinya power. Power ini maksudnya sebagai operasi pemangkatan. Hasil dari data ke n dikurangi rata-rata, lalu dipangkatkan 2. Nah, hasil tersebut disimpan dalam variabel y. Y ini sebagai variabel pembantu untuk membantu proses pertambahan dari rumus ini. Jadi, data yang sekarang dihitung ditambahkan lagi dengan data yang setelahnya. Nah, lalu di sini ada variabel varian P, maksudnya adalah varian populasi. Nah, rumus varian populasi adalah hasil dari operasi ini dibagi dengan banyak data. Sedangkan rumus untuk varian sampelnya hasil dari perhitungan ini dibagi dengan banyak data dikurang 1. Nah, untuk mencari standar deviannya, sebenarnya mencari variannya terlebih dahulu. Jika variannya sudah ketemu, maka rumus standar deviasi populasi adalah akar dari varian populasi. Begitu juga dengan standar deviasi sampel, yaitu akar dari varian sampel. Nah, ini untuk menampilkan output dari standar deviasi populasi dan sampel. Lalu, untuk menghitung varian. Inilah output tampilannya. Prosesnya sama seperti standar deviasi. Di sini, rumus varian populasi yaitu perhitungan ini dibagi banyak data. Varian sampel juga begitu, bedanya banyak data yang dikurangin 1. Dan ini menampilkan output varian populasi dan varian sampel. Selanjutnya ada menu penyajian data. Terdapat 2 pilihan lagi, yaitu untuk melihat tabel distribusi frekuensi dan yang kedua grafik. Nah, yang pertama itu melihat tabel distribusi frekuensinya. Nah, elemen datanya ada data, frekuensi, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif. Nah, untuk programnya,
Di sini saya membuat bubble sort lagi, ascending, untuk menampilkan data-datanya yang tersimpan secara terurut. Lalu menghitung frekuensi data-datanya seperti ini, memakai looping juga dengan syarat seperti ini. Nilai dari data indeks A sama dengan nilai data di indeks I. Nah, maka frekuensinya jika data yang di sini terdeteksi memiliki kesamaan dengan data lainnya, maka data tersebut akan disimpan dalam sini. Maka program akan mendeteksi data itu memiliki frekuensi lebih dari 1. Lalu, untuk menghitung frekuensi relatif, rumus frekuensi relatif adalah frekuensi satu data dibagi dengan banyak data dikali B. B di sini saya sudah define dengan 100. Jadi nilai B selalu 100. Nah, lalu di sini saya membuat sintaks untuk menghindari duplikasi angka. Nah, ini untuk menghindari duplikasi angka frekuensi. Nah, karena data tersebut ada yang sama, maka kita menghindari duplikasi angka yang sudah dihitung frekuensinya. Lalu, masuk ke frekuensi kumulatif, itu rumusnya adalah frekuensi data ke N ditambah frekuensi data ke N plus 1, data ke setelahnya. Jadi, frekuensi kumulatif di sini berisikan operasi frekuensi ditambah dengan frekuensi kumulatif yang sudah dihitung sebelumnya. Lalu, elemen data ke-4 adalah frekuensi relatif kumulatif. Nah, frekuensi relatif kumulatif ini rumusnya adalah frekuensi kumulatif satu data dibagi dengan banyak data dikali 100. Nah, di sini sama lagi ada sintaks untuk menghindari duplikasi angka frekuensi kumulatif yang sudah muncul sebelumnya. Nah, jadi data-datanya tidak akan double lagi. Lalu di sini untuk menampilkan outputnya. Lalu yang kedua, selain melihat tabel, melihat juga grafiknya. Nah, grafik yang saya buat di programnya ini untuk menampilkan diagram batang dari frekuensi relatif kumulatif. Itu seperti ini. Nah, oh iya, di pilihan menunya saya membuat dengan cara beberapa if else di sini. Nah, di pilihan 1 tidak ada menu di dalam pilihan 1 lagi. Jadi jika kita memilih 1, maka program akan menampilkan fungsi lihat. Fungsi program lihat ini. Begitu juga dengan jika kita memilih angka 2. Maka akan menampilkan beberapa pilihan menu lagi. Nah, kita harus memasukkan pilihan lagi. Jika pilih 1, maka akan
merun fungsi dari program mencari rata-rata. Jika kita memilih 2, program akan merun fungsi dari program mencari kuartil. Begitu juga seterusnya. Nah, jika kita memilih angka di luar menu yang tersedia, misal pilih 6 tidak ada di dalam menu pilihan. Maka yang keluar adalah input invalid dan kembali ke menu utama. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.